Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Muqtasidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini bisa bertemu di tempat yang mulia ini, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah yang agung, ibadah salat maghrib. Kemudian kita akan menghabiskan waktu kita sampai Isya ke depan untuk belajar sebuah cara yang terbaik untuk menghabiskan waktu dengan menuntut ilmu. Wabil khusus apalagi ilmu yang kita pelajari adalah ilmu tentang agama kita. Wabil khusus ilmu tentang puasa, sebuah ibadah yang wajib bagi seorang muslim, yang merupakan bagian dari rukun Islam dan akan kita hadapi pada sepekan atau bahkan mungkin beberapa hari yang akan datang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa dan memiliki keutamaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah ini kepada kita semuanya dalam firman Allah yang masyhur di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Seruan ini bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir. Maka ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, kita berniat dari sekarang ingin berpuasa, bahkan mungkin kita senang dengan datangnya bulan Ramadan, kita gembira, maka mudah-mudahan itu sebuah kabar baik bahwa hati kita ada keimanan di dalamnya. Karena orang yang berimanlah yang gembira, yang akan melaksanakan ibadah tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka untuk melaksanakannya. Demikian pula Allah mewajibkan dengan tegas dalam ayat ini, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bukan hanya kita saja yang punya kewajiban puasa. Bahkan Allah sudah menjadikan ibadah puasa ini bagi umat-umat sebelum kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, bahwa umat-umat sebelum umat kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan juga berpuasa. Menunjukkan ibadah ini ibadah yang agung, ibadah yang penting. Hatta bahkan kalau kita melihat agama-agama, ya, orang menyebut ada agama samawi, ada agama bukan samawi, ya. Walaupun semua agama selain Islam kufur, ya. Tapi mungkin kalau kita melihat orang Yahudi, orang Nasrani, mungkin mereka punya puasa. Dan bahkan Allah sebutkan di sini umat-umat sebelum kita itu diwajibkan puasa. Ada orang Nasrani ada puasanya enggak? Ada enggak ya? Ada enggak? Ada yang tahu? Atau pernah? Atau bahkan ini? Tapi ada, setahu anak ada. Orang Yahudi juga demikian ada. Umat-umat sebelum ini ada. Bahkan orang yang bikin agama, katakanlah, bikin agama-agama baru, begitu, bikin agama hasil olah apa namanya? Ya, mikir-mikir wangsit dan lain sebagainya, itu biasanya menjadikan puasa bagian dari ibadahnya. Karena dalam puasa terdapat manfaat yang besar bagi seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membuat dia membersihkan jiwanya. Ya. Maka Allah sebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana salat misalnya Allah wajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita, walaupun kita nggak tahu bagaimana fikih puasanya, ya, karena puasa saja di zaman Rasulullah turun berbeda-beda syariatnya, walaupun nanti semuanya tetap sudah fix ketika Rasulullah wafat, sudah fix, tidak ada lagi perubahan syariat puasa. Dulu yang puasa sebelum ada Ramadan diwajibkan puasa apa? Puasa Asyura, terus turun puasa Ramadan. Puasa Ramadan pun dulu nggak langsung, boleh milih antara bayar fidyah atau puasa. Antum mau puasa atau bayar fidyah boleh, tapi puasa lebih baik. Buka puasa pun nggak kayak sekarang. Buka puasa maghrib, kalau tidur antum puasa setelah bangun. Bangun tidur langsung puasa. Ya.
Kemudian akhirnya sampai seperti yang ada sekarang ini. Maka ibadah yang agung, ya. Sebagaimana Allah wajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Nanti akan kita jelaskan insyaallah makna dari ketakwaan ini. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW dari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Karenanya para ulama menjelaskan bahwa inilah yang menjadi dalil adanya rukun Islam. Rukun Islam, rukun itu tiang. Bangunan tanpa tiang akan lemah. Kalau tiangnya lemah atau bahkan bangunan tanpa tiang nggak bisa, ya. Pasti ada tiangnya, walaupun tiangnya nempel tembok misalnya sehingga nggak kelihatan, tapi ada tiangnya. Bangunan tiangnya lemah akan lemah, maka begitulah, ya. Dibangun Islam itu atas 5 perkara kata Nabi. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama, yaitu apa? 2 kalimat syahadat. Kemudian wa iqamis shalah. Yang kedua menegakkan salat. Yang kedua menegakkan salat. Kemudian yang ketiga wa itaiz zakah, membayar zakat. Yang keempat wa hajjil baitillahil haram, wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Dalam riwayat ini memang haji urutan yang keempat. Riwayat lain hadis Jibril haji urutan yang kelima. Yang kelimanya baru wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Maka puasa Ramadan menjadi salah satu yang disebut Nabi SAW buniyal Islamu ala hadihi. Islam itu dibangun di atas 5 perkara dan puasa Ramadan termasuk bagian di dalamnya. Demikian pula di antara keutamaannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena beriman dan karena ihtisab, mencari pahala dari Allah. Ya, beriman bahwa itu adalah wajib kita lakukan. Jadi bukan sekedar ya anjuran aja lah, boleh puasa boleh enggak. Kalau puasa alhamdulillah, kalau enggak puasa ya enggak apa-apa. Enggak. Iman harus kita yakini kewajibannya. Siapa yang tidak yakin kewajiban puasa, walaupun dia puasa, puasanya enggak sah karena dia kufur. Kewajiban puasa Ramadan dia tidak yakin, kufur. Ya, walaupun dia puasa. Orang yang yakin kewajiban puasa tidak puasa maksiat. Mending mana? Kufur atau maksiat? Hah? Enggak ada yang mending ya. Jangan tinggalin puasa, jangan sampai juga. Tapi yang lebih parah, enggak ada yang mending. Lebih parah kufur tentunya. Ya. Wahtisaban, ihtisab, mencari pahala di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Dalam banyak hadis para ulama menjelaskan diampuni dosa-dosa yang lalu itu dalam banyak keutamaan amal adalah dosa-dosa kecil. Diampuni dosa Jumat ke Jumat, salat ke salat, ya. Wallahu alam untuk puasa lebih tepat sebagaimana Nabi memutlakkan dia diampuni. Diampuni, bisa jadi betul-betul diampuni. Kenapa? Karena dalam puasa ada taubat. Dalam puasa ada kembali kepada Allah. Dalam puasa ada istighfar. Dalam puasa ada seseorang itu mengakui dosa-dosanya, menyesali. Dan itu menyebabkan orang dirontok dosa-dosanya, hatta dosa besar sekalipun. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam buat dia kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku sendiri akan membalasnya. Ya, aku sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan besarnya pahala puasa. Aku sendiri yang akan membalasnya. Allah tidak sebut berapa balasannya. Aku yang akan membalasnya. Di dunia ini misalnya kita ketemu sama orang dermawan kaya raya, hartanya nggak habis 7 turunan, dermawan. Kita ngajuin proposal sama dia, Mas, nih ada proposal buat bikin masjid. Dilihat-lihat proposalnya. Oke, nanti saya transfer.
Harapannya transfer gede apa transfer kecil? Orangnya kaya raya, dermawan. Kira-kira harapannya transfer gede apa transfer kecil? Nanti saya transfer. Ya, insyaallah nanti saya transfer. Mudah ini. Harapannya gede apa kecil? Gede harapannya. Orang kaya raya dan dia dermawan. Ya, minimal mungkin 10 juta, 20 juta gitu, 2 digit lah minimalnya. Itu manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan, Al-Karim, Al-Ghani. Allah enggak butuh dengan apa-apa. Maka ketika Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Ini menunjukkan besarnya pahala tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda kalau tadi orang kaya, oke saya transfer besok 1 juta. Ya udah 1 juta. Ya. Disebut angkanya. Ya. Tapi ketika enggak disebut, gampang lah. Insyaallah besok saya transfer. Kita harapannya besar. Insyaallah akan transfer besar karena dia dermawan dan dia kaya. Ya. Allah Maha Dermawan dan Allah Maha Kaya. Kenapa pula seperti ini? Sebagian ulama ada yang mengatakan karena dalam ibadah puasa itu sulit sekali untuk, atau bukan sulit sekali, dalam ibadah puasa itu kemungkinan untuk tidak ikhlasnya lebih kecil dibanding ibadah yang lainnya. Ya, ada yang mengatakan rahasianya ada di sabarnya atau gabungan dari keduanya. Puasa membutuhkan kesabaran, dan sabar kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas orang sabar tanpa hisab. Dan yang kedua, puasa itu ibadah yang kecil kemungkinan bisa riya. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Antum orang sholat sama nggak sholat kelihatan bedanya nggak? Kelihatan nggak bedanya? Orang sholat sama orang nggak sholat. Maksudnya ya dohirnya. Antum sekarang lagi ada yang sholat nggak? Nggak ada kan? Kalau ada orang sholat kelihatan nggak? Kelihatan ya. Dia lagi ruku, dia lagi sujud, dia lagi posisi sholat kelihatan. Bisa terlihat jelas. Orang lagi baca Quran sama lagi diem-diem aja, kelihatan bedanya nggak? Kelihatan, bahkan kedengeran. Jadi orang sholat bisa riya, orang baca Quran bisa sum'ah. Orang haji umrah malah kelihatan banget. Lagi foto-foto, apalagi di posting-posting misalnya. Dia pakai bajunya juga beda, baju ihram. Ya, bahkan pulang haji umrah aja kelihatan. Oh gundul baru umrah ya? Enggak ya, memang cukur gundul aja misalnya. Ala kulli hal kelihatan. Tapi orang puasa nggak kelihatan. Antum puasa sebelah antum nggak puasa. Ya gitu-gitu aja. Ya paling kelihatan tipis lah, kelihatan agak lemes dikit. Ya, tapi nggak kelihatan banget. Sehingga agak sulit untuk mau nampang dengan puasa, untuk mau riya dengan puasa agak sulit. Maka inilah diantara hasilnya kata para ulama, kenapa puasa Allah sampai mengatakan wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut, dan ini menunjukkan besarnya pahala puasa. Wasiyamu junnah, puasa itu adalah perisai dari api neraka, perisai yang akan melindungi seseorang dari api neraka. Subhanallah. Fa idza kana yaumu shaumi ahlikum fala yarfas wala yaskhab wala yajhal. Kata Nabi, kalau kalian puasa fala yarfas, jangan ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong yang keji, ngomong yang enggak pantas. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak, ngomong dengan emosi. Wala yajhal, jangan berbuat kebodohan. Ini sebenarnya di waktu enggak puasa juga enggak pantas, tapi ditekankan di waktu puasa, menunjukkan dosanya lebih besar dibanding dengan di luar puasa. Ya. Jangan ngomong yang jorok, ngomong yang enggak pantas, ngomong yang buruk gitu ya. Jangan teriak-teriak, emosi, teriak-teriak, sampai kedengaran orang. Untuk boleh jadi emosi, boleh jadi untuk menunjukkan kesombongan begitu. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim marratain. Kalau ada orang yang ngajak berantem atau mencela kita, maka katakanlah inni shaim marratain. Katakan saya puasa 2 kali. Ada para ulama menjelaskan kok 2 kali, sekali buat diri kita, sekali buat diri orang itu. Inni shaim, saya puasa. Ingat diriku, saya lagi puasa. Jangan terpancing emosi, jangan terpancing marah-marah, jangan terpancing, ingat wahai jiwaku bahwa saya sedang puasa. Ngomong sama diri kita sendiri dan ngomong sama orang itu, inni shaim, saya lagi puasa mas, saya nggak mau ladenin. Kalau nggak puasa kita cari lapangan boleh deh misalnya. Saya lagi puasa, mohon maaf nih ya. Jangan diladenin.
ngomong sama orang yang memancing emosi kita. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ini sumpah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Siapa ini? Siapa zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya? Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh bersumpah dengan model seperti ini. Demi zat yang menciptakan langit dan bumi, demi zat yang menciptakan Ka'bah, demi zat yang menciptakan kedua orang tua saya, demi zat yang diucapkan demi Allah dan sesuatu yang Allah ciptakan sebagai bentuk pengagungan. Sebagian orang bersumpah demi Ka'bah, demi langit dan bumi, demi bintang, demi bulan. Enggak boleh. Haram hukumnya. Ya. Kalau mau menyebut bintang, bulan, langit, bumi, demi zat yang menciptakan langit dan bumi, demi zat yang menciptakan bulan dan bintang, demi Tuhannya Ka'bah, ya, boleh. La khulufu fammi sha'imat yabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Betul-betul kata Nabi, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah di hari kiamat daripada bau misik. Subhanallah. Para ulama menjelaskan ini kalau itu terjadi, dan umumnya terjadi orang yang puasa karena puasa berbeda, kemudian apa istilahnya ya, intinya tubuh itu berbeda sehingga kadang-kadang mengeluarkan bau baik dari lambung kita yang kemudian keluar lewat mulut kita. Kalau itu terjadi, bau mulutnya lebih baik daripada misik di hari kiamat di sisi Allah, ya, di hari kiamat di sisi Allah. Kalau sekarang ya orang nyium ya baunya begitu ya. Bukan di hari kiamat di sisi Allah. Ya, maka jangan antum bau-bauin ya. Wah, makin bau makin harum bau misik. Jangan. Ini yang pertama kalau terjadi. Dan ini di hari kiamat di sisi Allah. Kalau di sisi manusia ya sama aja. Boleh antum pakai sikat gigi atau kumur-kumur ya untuk menghilangkan bau atau mengurangi. Tapi kalau terjadi maka lebih bau, lebih harum daripada misik di sisi Allah. Walisaimi farahtan. Kemudian Nabi melanjutkan, dan orang puasa punya dua kebahagiaan, kegembiraan. Gembira orang puasa. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kalau dia berbuka puasa, dia gembira dengan buka puasanya. Yang kedua, kalau dia ketemu Allah, dia gembira dengan puasanya. Yang pertama di dunia, kalau dia buka puasa, dia gembira dengan puasanya. Ini kata para ulama dua sisi. Yang pertama, dia gembira dengan buka puasanya dalam arti alhamdulillah bisa makan minum lagi, senang, kembali bisa makan dan minum, kembali bisa melakukan hal-hal yang nggak boleh dilakukan ketika puasa, ya, makan, minum, berhubungan suami istri, misalnya. Maka dia senang, dan itu manusiawi, ya, itu satu hal yang manusiawi. Bahkan masya Allah buka puasa itu nikmat, ya, walaupun cuma sama kata air putih sekalipun ya, atau teh hangat, ya, nikmat masya Allah. Ya. Senang dia dengan buka puasanya yang menyebabkan dia bisa makan dan minum lagi. Yang kedua, senang dia dengan buka puasanya karena dia sudah selesai melaksanakan ibadah. Karena dia sudah selesai melaksanakan satu hari ibadah, dia senang. Dan begitulah seorang beriman, dia senang dengan apa? Dengan amal soleh, dengan kebaikannya. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis lain, man yasurru amaluhu, atau siapa yang membuat senang amal kebaikan dan membuat enggak senang hatinya karena amal keburukan, maka dia orang beriman. Ya, orang beriman itu habis ngerjain amal kebaikan selesai, plong rasanya, senang rasanya. Kalau kita begitu, maka ketahuilah mudah-mudahan itu tanda hati kita ada imannya. Kadang-kadang orang seperti itu. Udah adzan, masih di jalan, masih nggak bisa, masih di jalan tol misalnya mau mampir, nggak ada juga nggak ada juga rest area, susah. Perasaan nggak enak aja. Habis sholat baru plong, itu perasaan tenang, masya Allah. Begitulah orang beriman. Kita misalnya biasa baca Quran, misalnya satu hari belum baca Quran sampai sore kayaknya ada yang kurang gitu. Pas sudah selesai baca Quran, plong, enak gitu kayaknya. Maka begitulah orang beriman. Begitulah juga orang yang puasa. Dia senang ketika berbuka dengan puasanya. Alhamdulillah sudah selesai puasa satu hari. Ya.
Yang kedua kata Nabi SAW, laqiya rabbahu fariha idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Nanti di akhirat kalau ketemu Allah dia senang dengan puasanya. Dilihat di buku catatan puasa Ramadan tahun ini, Masya Allah, alhamdulillah. Dilihat di mizannya kelihatan timbangan puasa dia, Masya Allah. Dia senang dengan ketika tadi dia mau masuk neraka, ternyata puasa bisa memberi syafaat pada dia. As-saumu junnah kata Nabi. Puasa itu sebagai apa? Sebagai perisai. Ya. Maka dia senang dengan hal tersebut ketika ketemu Allah di yaumil qiyamah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis-hadis terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Selanjutnya, karena tema yang dibawakan atau disampaikan kepada ana kayaknya bukan masalah fikih ya, lebih ke arah ke motivasi berpuasa di bulan Ramadan. Kita akan membahas beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari ibadah Ramadan, ya, yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan, dalam agama, dalam kita beragama dari ibadah di bulan Ramadan. Sehingga mudah-mudahan dengan ini kita lebih semangat untuk beribadah di bulan Ramadan dan kita lebih semangat secara umum untuk berislam dengan sebaik-baiknya. Di antaranya yang pertama, sebagaimana Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa melatih kita atau membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Bukan hanya perkara-perkara yang haram kita tinggalkan, hatta perkara-perkara yang mubah kita tinggalkan. Ya. Hatta perkara-perkara yang mubah kita tinggalkan. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan fitnah dan perkataan bohong, maka Allah nggak butuh dia ninggalin makan dan minumnya. Allah nggak butuh. Kalau kita ninggalin yang mubah dalam puasa, kenapa yang haram masih kita lakukan? Masih kita lakukan yang haram ini? Ya, jangan, tinggalkan kalau bisa. Jangan sampai kita sah puasanya memang kata para ulama, tapi bisa jadi amalnya, pahalanya rusak, tidak maksimal. Ya. Meraih ketakwaan, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang benar-benar takwa itu yang pertama yang ikhlas. Ketakwaannya karena Allah. Ya. Dan begitulah puasa tadi. Orang puasa paling susah riya karena nggak kelihatan dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Takwa yang sebenar-benarnya takwa yang kedua adalah yang istiqomah. Ketakwaan yang istiqomah. Dan orang puasa dilatih untuk itu. Tiap hari puasa, bukan ada selang-selingnya, enggak. Puasa Ramadan itu ya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 tiap hari kita lakukan puasa. Tiap hari kita sholat tarawih, tiap hari kita bangun sahur. Ya mungkin sebagian akhwat enggak karena datang bulan dan lain sebagainya ada halangan. Tapi umumnya tiap hari orang puasa. Dilatih kita untuk istiqomah dalam beramal soleh. Dan begitulah. Dan istiqomah itu bisa didapatkan kalau orangnya ikhlas. Orang ikhlas insya Allah istiqomah. Istiqomah tanda orang ikhlas. Kalau nggak istiqomah sebaliknya, tanda mungkin ada yang salah di niatnya. Ini secara umum ya, amalan kalau kita nggak istiqomah, tanda mungkin ada niat yang salah dalam beramal. Kemudian yang keempat, takwa yang sebenarnya takwa yang berlandaskan ilmu. Takwa itu butuh ilmu. Ngerjakan perintah Allah butuh ilmu. Ninggalkan larangan Allah butuh ilmu. Jangan sampai kita ngerjain yang dilarang atau tinggalin yang justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga puasa butuh ilmu. Kita belajar dari zaman kecil, tiap tahun tiap mau puasa ada kajian tentang tentang puasa, ya. Kita pelajari itu semuanya, ya. Kemudian yang keempat, takwa yang sesungguhnya adalah takwa yang semaksimal kemampuan kita. Semaksimal kemampuan kita. Maka di bulan puasa tadi kita diminta oleh Allah mengerjakan sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya, agar nanti di luarnya kita lebih mudah untuk mengerjakan perkara-perkara ketakwaan. Ya, semaksimal. Takwa itu semaksimal kemampuan kita. Dan tentunya ada batasan-batasannya di sana. Ya. Artinya nggak boleh kita sholat duduk kalau nggak ada uzur. Ya. Nggak boleh kita sholat berbaring kalau nggak ada. Boleh sholat duduk kalau ada uzur. Jangan nggak ada uzur kita sholat duduk. Kenapa? Kan boleh sholat duduk. Iya boleh kalau ada uzur. Antum sakit kah? Antum nggak bisa berdiri kah? Boleh.
Tapi kalau enggak, ya berdiri sholat wajib. Ya. Kan boleh nggak puasa, saya bayar fidyah saja. Ya boleh bayar fidyah kalau ada uzurnya. Antum udah tua banget, begitu antum masih seger-seger begini kok. Oh, yang lain mungkin ya. Kalau ada boleh bayar fidyah. Boleh nggak puasa kalau safar, kalau sakit boleh. Tapi jangan kita meninggalkan kalau tidak ada uzurnya. Begitulah bertakwa kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kita. Demikian pula pelajaran lain dari ketakwaan agar kita mengetahui, dari puasa agar kita tahu bahwa agama ini milik Allah. Agama ini milik Allah. Agama ini apa kata Allah, apa kata Rasul. Dan ini juga dalam banyak ibadah lain sebenarnya, termasuk di antara ibadah Ramadan. Kenapa kok puasa bulan Ramadan? Kenapa enggak Allah pilih bulan Dzulhijjah saja? Ya, yang haji lah boleh enggak puasa, yang enggak haji wajib puasa. 1 bulan Dzulhijjah. Mungkin enggak begitu? Kalau mungkin aja, tapi enggak. Kenapa Allah enggak pilih begitu? Kenapa Allah pilih puasa dari mulai subuh sampai maghrib? Kenapa enggak ya Allah? Kenapa enggak subuh sampai isya saja? Kayaknya kurang ya Allah. Saya masih kuat sampai isya lah, biar lebih banyak pahalanya. Kenapa puasa nggak boleh makan, minum, berhubungan badan? Yang nggak boleh itu. Kenapa kok ya air putih bolehlah? Kayak apa namanya? Kalau orang diet itu, yang 12 jam itu. Hah? Intermittent fasting ya. Ya kan gitu ya katanya. Boleh nggak kalau makan minum sepuasnya kayak orang puasa, tapi ketika puasanya dia boleh minum air putih ya. Kok puasa nggak gitu aja sih, kan itu kata dokter-dokter sehat. Kenapa sampai air putih juga dilarang? Kenapa begitu? Suka-suka Allah. Wallahu wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan yang Allah kehendaki dan Allah memilih. Suka-suka Allah. Agama ini milik Allah, bukan milik kita. Ya. Mau gimana Allah nyuruh kita ibadah, ya udah ikutin. Kenapa sholat 5 waktu? Kenapa nggak jadi 50 waktu? Kayak Nabi sebelum disuruh Nabi Musa bolak-balik sampai jadi 5 waktu. Kenapa Nabi Musa nyuruh bolak-balik sih? Kenapa nggak Nabi Musa diemin aja biarin 50 waktu gitu? Kenapa yang dipilih waktunya itu? Kenapa Allah ajarkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Subuh agak siangan dikit lah biar enak bangunnya jam 7-an begitu misalnya. Kenapa harus ketika terbit fajar? Ya. Kenapa nggak ketika terbit matahari aja? Suka-suka Allah. Agama ini apa kata Allah, apa kata Rasul. Maka puasa mengajar, dan makanya semua ibadah mengajarkan kita seperti itu. Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa nggak 8 kali? Kenapa nggak 9? Kenapa nggak 17 kali? Kan 17 Agustus, 17 Ramadan, kalau orang Indonesia kan senang angka 17. Kenapa enggak 17 kali tawaf? Misalnya. Suka-suka Allah. Begitu Allah suruh kita, ya udah kerja. Agama ini milik Allah. Ya. Kemudian di antara dars atau pelajaran lain yang kita jadi mengikuti Allah, mengikuti Rasul. Begitulah beragama, ya. Di antara pelajaran dari ibadah puasa, kita mempelajari bahwa iman itu penggerak amal soleh. Allah menyeru orang-orang yang berpuasa agar mereka, atau menyuruh orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman itu penggerak amal soleh. Makin kuat dia iman, makin kuat amal soleh yang dia kerjakan. Maka tidak heran kita melihat para sahabat Nabi dan Rasul rela berjuang dan berkorban segitu besarnya untuk agama ini. Hartanya semua disedekahkan, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Umar, setengah hartanya disedekahkan. Nabi SAW, kata sebagian sahabatnya yang baru masuk Islam, aku tidak pernah lihat orang yang kaya dan tidak takut miskin seperti Muhammad. Aku minta apapun dikasih sama dia semuanya. Subhanallah. Bahkan nyawa, bahkan bukan hanya itu, bahkan nyawa dipertaruhkan. Nabi Ibrahim dakwah, ya, mau dibakar, bukan sekedar rencana, sudah mau dibakar. Kalau Allah tidak menyelamatkan, dibakar. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dimasukkan ke api. Kisah Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang dibunuh demi untuk beriman kaumnya. Kenapa mereka sampai sebegitunya bisa
bisa berbuat yang luar biasa. Apa yang menyebabkan mereka bisa melakukan itu? Iman pada dirinya. Ya, termasuk puasa. Masya Allah, kita kalau di luar bulan puasa nggak kebayang bisa tiap hari puasa. Ya, Senin Kemis saja kadang-kadang udah bolong-bolong begitu. Ya, tiap hari puasa, tiap hari bangun sahur, tiap hari taraweh, tapi kita bisa melakukannya, masya Allah. Ya, iman, kekuatan apa itu? Kekuatan iman. Maka Allah memanggil mereka untuk berpuasa. Dan begitulah, semakin kuat kekuatan imannya, semakin luar biasa seseorang bisa melakukan. Semakin Allah memberikan taufik pada dia. Di antara pelajaran lain dari ibadah puasa adalah agar kita mengetahui luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Allah menjadikan ibadah Ramadan atau bulan Ramadan bulan yang lebih besar kebaikannya dibanding bulan-bulan yang lainnya. Bahkan ada satu malam yang Allah jadikan lebih utama daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Luas rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dalam hadis yang Allah mengatakan setiap malam utaqa, ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dan itu setiap malam selama bulan puasa. Luas rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Sayang Allah itu kepada kita semuanya. Bahkan disebutkan para salaf dulu ketika mereka wafat, menjelang wafat mereka mengatakan, saya kalau nanti saya dihisab dapat pilihan siapa yang menghisab saya, Allah atau ibu saya pilih dihisab oleh Allah daripada ibu saya. Kenapa? Karena Allah lebih sayang sama saya daripada ibu saya. Masya Allah. Ya, Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Orang tua kita mungkin anaknya bikin hal yang buruk, ya, maka ya adalah, maafin, namanya anak sendiri. Ya, Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Luas rahmat Allah. Maka Allah buka ibadah atau buka Ramadan ini dengan pahala yang besar. Sebagaimana juga ibadah Ramadan mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan dengan ibadah-ibadah itu bukan ingin menyusahkan hambanya. Ya. Wallahu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bukan kesulitan bagi kalian. Ya, tapi Allah wajibkan. Maka tapi jangan digampang-gampangkan agama ini. Kalau ada nggak bisa puasa, sakit, boleh ganti di hari lain pas dia bisa. Kalau nggak bisa selama-lamanya, boleh fidyah. Fidyah juga nggak bisa. Gimana mau ngasih makan orang miskin? Sayalah orang yang paling miskin di sini. Ya sudah, nggak ada apa-apa buat dia. Nggak wajib puasa, nggak wajib ngasih fidyah, bahkan mungkin dikasih makan sama orang lain. Masya Allah. Ya, tapi jangan digampang-gampangkan. Ya, Allah menginginkan kemudahan, ya, tapi ada syariat, ada aturan-aturan yang Allah kehendaki, tapi di situ ada kemudahan-kemudahan juga. Demikian pula sebagaimana tadi kita katakan, puasa adalah tazkiyatun nafs, upaya kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita. Dengan laparnya kita ketika puasa, dengan ibadah yang kita perbanyak ketika puasa, sehingga kita keluar jiwa kita bersih. Ya, mudah kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula puasa melatih sikap muraqabatullah. Apa itu? Merasa diawasi sama Allah. Merasa diawasi sama Allah. Apa yang bikin kita nggak mau ngebatalin puasa kita walaupun nggak ada orang yang lihat? Nggak ada orang yang lihat kita masuk ke WC misalnya, kita buka tas, kita minum teh kotak, kita minum makan ciki gitu, nggak ada yang lihat di WC. Ya. Tapi kenapa kita nggak melakukan itu? Allah lihat, Allah tahu. Ya. Maka ibadah yang lain pun yang di titik-titik yang lain pun demikian harusnya kita bersihkan. Allah lihat kita. Kita maksiat, kita mau berbuat ketaatan, nggak dilihat orang tapi Allah lihat. Sebagaimana kita berbuat maksiat nggak dilihat siapa-siapa, Allah lihat. Melatih sikap ini sikap yang penting bagi seorang muslim. Muraqabatullah, rasa kita diawasi sama Allah. Demikian pula puasa melatih kita untuk
membesarkan Allah dan bersyukur kepada Allah. Semua yang kita lakukan, kebaikan yang bisa kita lakukan, taufik dari Allah. Ya, karenanya di akhir salat kita atau di akhir salat ya kita disunahkan untuk berdoa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. A'inni ala dzikrika. Tolong aku untuk bisa berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik padamu. Semua yang bisa kita lakukan dari ibadah dan ketaatan karena Allah. Maka kalau kita bisa bersyukur sama Allah, itulah takbiran. Ya, itulah malam takbiran, malam ketika kita bersyukur atas nikmat kita bisa berpuasa. Sebagaimana ibadah puasa juga mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW kedatangan malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril kepada Rasul setiap bulan Ramadan. Untuk apa? Murojaah bacaan Al-Quran. Ya, yang pernah diturunkan. Dan di akhir Ramadan yang terakhir bagi Nabi SAW, Jibril turun sampai 2 kali. Ya. Dan setelah itu ketika Rasulullah ketemu Jibril, kata para sahabat, Nabi itu ajwadun nas, orang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi ketika setelah ketemu Jibril, habis belajar Quran itu sama Jibril, lebih dermawan lagi. Nyah-nyoh gitu kalau bahasa kita. Maka Masya Allah, bahkan Al-Quran, Ramadan disebut syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Konsentrasikan diri kita untuk berinteraksi dengan Quran, baik membaca, mentadaburi, mempelajari, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Masih banyak sebenarnya, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Enggak ada ada tanya jawab atau gimana, Mas? Azan dulu gitu atau azan dulu terus tanya jawab setelah azan. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa setelahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Tafadhal kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan. Ya. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana yang diatur di bulan Ramadan, mewajar hafalan atau menghafalkan Al-Quran sebanyak-banyaknya? Kalau bisa keduanya dilakukan. Jadi murojaah hafalan Quran, menghatamkan Al-Quran, plus memahami isi kandungan Al-Quran. Ya. Kalau memang tidak bisa, artinya tentunya ya insya Allah bisa lah, tiga-tiganya dikerjakan. Tapi memang mungkin tidak bisa semaksimal mungkin. Mana yang harus diprioritaskan? Di antaranya para ulama menjelaskan memahami Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran. Ini lebih diprioritaskan. Hatta dibandingkan murojaah sebanyak-banyaknya atau membaca sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Agar ditadaburi ayat-ayatnya, agar diingat-ingat, jadi pelajaran bagi orang-orang yang punya pikiran. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Betul, menghafal Quran kebaikan, membaca Quran juga kebaikan. Tapi ketika diprioritaskan, maka prioritaskan untuk mentadaburi, memahami isi kandungan Al-Quran. Imam Syafi'i sampai sehari 2 kali hatam Quran. Imam Syafi'i. Ya, beliau dengan kemampuan beliau, dengan penguasaan bahasa Arab beliau, dengan pemahaman beliau pada Al-Quran, maka cukuplah kemudian sehingga beliau yang dikejar adalah apa? Pahala dari bacaannya. Imam Syafi'i. Kalau kita Imam Syafi'i mungkin namanya saja Imam Syafi'i. Ya. Tapi kualitasnya imam yang lain. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi tadabbur lebih diutamakan. Walaupun semuanya kerjakan ya. Ada timingnya, mungkin membaca mungkin dari setiap sholat 5 waktu kita ini kan, setiap habis membaca kita tadabburi. Kemudian hafalan mungkin dari pagi atau setiap subuh atau setiap menjelang tidur misalnya. Diaturlah waktunya sehingga bisa dilaksanakan semuanya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, mohon nasihatnya untuk membersihkan hati dan meluruskan niat dalam berpuasa. Iya, ini perkara yang sangat penting sekali ya, karena niat ini pondasi puasa dan semua amalan. Kalau ikhlas diterima oleh Allah, kalau nggak ikhlas nggak diterima sama Allah. Maka betul-betul kita yang pertama berdoa sama Allah agar Allah perbaiki, agar Allah istiqomahkan, agar Allah teguhkan hati kita.
dan Allah lancarkan puasa kita. Kemudian yang kedua, kita betul satu sisi ya, puasa Ramadan ini lebih mudah juga untuk ikhlas karena orang juga puasa. Orang puasa nggak bisa ngegaya lah gitu kan. Kalau puasa Senin Kemis mungkin buka puasa, alhamdulillah bisa bikin status, alhamdulillah sudah buka puasa, oh puasa ya. Kalau puasa Ramadan ya orang lain juga puasa, sama aja, antum puasa yang lain juga puasa. Dari sisi itu lebih mudah-mudahan lebih mudah untuk ikhlas. Tapi ya kita berusaha agar diluruskan niat kita, doa sama Allah, kemudian kita pasang niat yang benar-benar ketika kita berpuasa. Dan puasa Ramadan sedikit bahasan tentang niatnya sebelum fajar, ya, ketika malam. Niat puasa Ramadan itu ketika malam. Dan niat itu di hati, ya, tidak perlu dilafalkan. Kita bangun sahur, makan 2 piring, nambah nasi, ya, minum, terus habis itu masih nyemil begitu ya. Itu udah niat puasa, ya. Kecuali kalau kita melakukan itu ngelindur sambil tidur, nggak sadar, makan soto 2 mangkok gitu, makan es krim, makan ini itu bakwan, nggak sadar. Nah, tapi kalau kita bangun sadar, mau ngapain sahur ya, mau puasa besok, itulah niat dalam hati. Tapi dilakukan setiap hari sebelum fajar. Allahu a'lam. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Pada saat bulan Ramadan kita kebanyakan tidur itu bagaimana ya Ustaz? Apakah tidurnya? Kebanyakan apa? Kebanyakan tidur. Jangan, kebanyakan tidur jangan, di bulan Ramadan jangan. Kalau mungkin agak lebih tidur karena semalam agak begadang karena sholat taraweh, sebagian teman-teman ngurus masjid, setelah taraweh masih ada kegiatan, bangun sahur, kemudian malamnya perlu tidur tambahan mungkin, ya, maka ini masih wajar-wajar saja. Ya, misalnya habis subuh jam 6 sampai jam 8 tiduran, ya, maka wajar-wajar, masih wajar karena mungkin agak terganggu siklus tidurnya. Tapi kalau kemudian habis subuh tidur, bangunnya jelang zuhur, habis sholat zuhur tidur lagi jelang asar, tidak bangun kecuali sholat 5 waktu misalnya, enak sih ya, tapi jangan begitu. Sayang waktu baca Quran, sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, ini satu hal yang kalau sekedar ya wajar memang mungkin lebih siangnya karena malamnya mungkin lebih beribadah. Apalagi kalau itikaf, ya, kita memang disunahkan untuk menghidupkan malam-malamnya, begadang full. Tentunya kalau begadang full ya tubuh kita juga butuh istirahat. Ya, kalau itikaf mungkin bolehlah seperti itu. Habis subuh, habis terbit matahari tidur sampai jelang zuhur baru bangun. Karena malamnya begadang full. Ini juga satu hal yang manusiawi. Tapi kalau luar batas maka jangan. Sayang waktu puasa Ramadannya. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan memberikan kita taufik dan hidayah, petunjuk dan kekuatan untuk bisa maksimal ibadah puasa di bulan Ramadan dan menerima amal ibadah kita, mengistiqomahkan kita, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.